Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum lanjut ke video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Di video kali ini, kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup di part 2. Tujuan klasifikasi yang pertama yaitu mengelompokkan makhluk hidup, yang kedua mendeskripsikan ciri makhluk hidup, yang ketiga mengetahui hubungan kekerabatan, dan yang keempat memberi nama makhluk hidup. Dasar klasifikasi yaitu persamaan dan perbedaan yang dimiliki, ciri bentuk tubuh atau morfologi, ciri organ dalam tubuh atau anatomi, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Di materi klasifikasi itu terbagi menjadi 3 materi, diantaranya ada tokohnya yaitu Carolus Linnaeus. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi itu dinamakan taksonomi, dan tingkatan klasifikasi itu disebut takson. Tingkatan takson itu dibagi menjadi 2, ada tingkat takson pada hewan dan tingkat takson pada tumbuhan. Tingkat takson pada hewan yaitu dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kemudian tingkatan takson pada tumbuhan itu dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Perbedaan tingkatan takson pada hewan dan tingkatan takson pada tumbuhan yaitu pada phylum dan divisi. Dari tingkatan paling bawah ke tingkatan paling tinggi itu jumlahnya semakin banyak, sedangkan dari tingkatan paling tinggi ke tingkatan paling rendah itu persamaan cirinya semakin banyak. Pengembangan klasifikasi filogeni itu ada sistem klasifikasi 2 kingdom. 1. Plantae memiliki ciri-ciri multiseluler, tidak bergerak aktif, dan autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua yaitu Animalia, memiliki ciri-ciri multiseluler, bergerak aktif, dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Sistem klasifikasi 3 kingdom. Fungi berciri-ciri uniseluler atau multiseluler, tidak bergerak aktif, dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Sistem klasifikasi 4 kingdom. Kingdom Monera berciri-ciri uniseluler, prokariotik, heterotrof atau bakteri, autotrof, sinobakter. Dan sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu kingdom Protista, berciri-ciri uniseluler atau multiseluler eukariotik, autotrof untuk alga, dan heterotrof untuk protozoa. Pencetus klasifikasi sistem 5 kingdom yaitu H.R. Whittaker. Di antaranya kingdom-kingdomnya yaitu ada kingdom Monera, kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Fungi, dan kingdom Protista. Kingdom Monera. Kingdom Monera meliputi berbagai jenis bakteri dan ganggang hijau serta biru. Ciri khasnya, selnya tidak memiliki membran inti sehingga disebut organisme prokariotik. Kingdom Protista. Kingdom Protista meliputi berbagai jenis makhluk hidup yang mempunyai sel eukariotik atau mempunyai inti sel yang diselubungi membran inti. Makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom ini adalah protozoa dan ganggang selain ganggang biru. Kingdom Fungi. Kingdom Fungi meliputi berbagai jamur yang mempunyai ciri-ciri tidak berklorofil, selnya eukariotik, berdinding sel dari zat kitin, dan semua bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Kingdom Animalia terbagi menjadi 2, ada invertebrata atau avertebrata dan vertebrata. Avertebrata. Ciri khas hewan avertebrata adalah tidak mempunyai tulang belakang.
Di antaranya ada porifera atau hewan berpori. Kemudian ada coelenterata atau hewan berongga. Ada vermes atau cacing. Kemudian ada moluska atau hewan lunak. Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Dan ada echinodermata, hewan berkulit duri. Vertebrata. Ciri khas hewan vertebrata adalah mempunyai tulang belakang, yaitu Pisces, berbagai jenis ikan bertulang keras dan bertulang rawan. Kemudian ada amfibi, berbagai jenis katak dan salamander. Ada reptilia, hewan melata yaitu berbagai jenis ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Aves, unggas dan berbagai jenis burung. Dan mamalia, berbagai jenis hewan menyusui. Kingdom Plantae itu terbagi menjadi 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, memiliki ciri-ciri umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh, seperti sungai dan hutan, dan lain-lain. Mengandung klorofil sehingga bisa memproduksi atau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, dan tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku yang memiliki ciri-ciri terdiri dari daun sejati, batang, dan akar, menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup, memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat, menghasilkan mikrosporangium dan spormangium. Dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji yang memiliki ciri-ciri memiliki biji sebagai alat reproduksi, termasuk dalam kelompok Chormophyta berbiji, memiliki alat kelamin yang jelas dan bisa menghasilkan embrio, bersifat fotoautotrof, memiliki berkas pembuluh, habitat di darat, dan ada juga yang mengapung di air. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi 2. Ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae berdasarkan jumlah keping bijinya dibedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Sistem penamaan makhluk hidup. Tata nama ganda atau binomial nomenklatur ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Aturan penulisan nama ilmiah terdiri dari 2 kata atau binomial. Kata pertama itu genus dan kata kedua itu spesies. Huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital, huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil, ditulis dengan garis bawah, cetak miring atau cetak tebal. Contohnya, padi itu Oryza sativa. Carolus Linnaeus. Foto di background ini adalah monumen Carolus Linnaeus yang berada di Chicago Botanical Garden, di mana digambarkan oleh seorang pemahat, Robert Beck's. Carolus Linnaeus muda sedang berlutut memetik mawar yang menyimbolkan pencarian ilmu pengetahuan yang terus-menerus. Dikenal sebagai Bapak Taksonomi Botani. Carolus Linnaeus dikenal sebagai pencipta sistem pengelompokan tumbuhan dan juga sistem penamaan organisme yang dikenal dengan sebutan binomial nomenklatur atau sistem nama ganda, sistem yang dipakai di dunia ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.